إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال باب صفة الصلاة. الثاني أن يقول الله أكبر اختيار ولا يضر تقدم يسير واسم الله تعالى أو سكوت ويترجم العاجز بأي لغة شاء ويجب تعلمه ولو بالسفر ويؤخر الصلاة للتعلم ويشترط إسماع نفسه التكبير وكذا القراءة في سائر الأركان. الثالث القيام في الفرض للقادر ويشترط نصب فقار ظهره فإن لم يقدر وقف منحنيا فإن لم يقدر قعد ورفع محاذيا جبهته قدام ركبتيه. والأفضل أن يحاذي موضع سجوده وهما على وزان ركوع القاعد في المحاذاة فإن لم يقدر اتجع على جنبه والأيمان أفضل. فإن لم يقدر استلقى ويرفع رأسه بشيء ويميل برأسه للركوع والسجود وإمامه للسجود أكثر قدر إمكانه. فإن لم يقدر أو مع بطرفه فإن لم يقدر أجرى القرن على قلبه. وإذا نفذ القادر قائدا مضطجعا لا مستلقيا ويقعد للركوع والسجود وأجر القائد القادر نصف أجر القائم والمضطجع نصف أجر القائم. Kita sampai kepada rukun solat, bagian daripada sifat solat yang wajib ada di dalam solat, yaitu rukun solat yang ketiga. Apa? Al-qiyamu fil fardhi lil qadir, yaitu berdiri wajib hukumnya bagi orang yang mampu, khususnya ketika melaksanakan solat fardu, baik itu solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau solat yang dikhususkan bagi kaum laki-laki, yaitu solat Jumat. Maka di sini dijelaskan bahwasanya al-qiyam min awal at-taharrum ijma'an fi fardhi walau mandzuran. Ijma' sepakat para ulama mengatakan bahwasanya orang yang memiliki kemampuan berdiri maka wajib melaksanakan solat dalam keadaan berdiri di semua solatnya, yaitu solat fardu, walaupun solat yang dikerjakan itu adalah solat yang dinadarkan. Contoh misalkan ada orang bernadar solat sunnah, maka dia wajib mengerjakannya dalam keadaan berdiri apabila dia mampu. Padahal solat yang dikerjakan itu adalah solat sunnah. Namun disebabkan karena solat sunnah tersebut dinadarkan, maka sunnah itu menjadi wajib. Dan apabila wajib, ketentuannya juga sejajar sama dengan ketentuan solat fardu, solat wajib lainnya. Di antaranya adalah dia wajib mengerjakan dalam keadaan berdiri apabila dia mampu. Au kifayatin, atau solat yang hukumnya itu adalah fardu kifayah, seperti solat jenazah. Solat jenazah wajib berdiri apabila dia mampu. Wa mu'ada lil qadir alaihi law bi mu'ayyatin walau bi ujratin. Begitu juga solat yang dikerjakan apabila solat tersebut diulang. Seperti misalkan saya solat maghrib di masjid, kemudian pulang ke rumah istri belum solat maghrib,
maka istri minta saya untuk menemani sholat supaya dapat pahala berjamaah. Betul tidak? Maka ini namanya sholat mu'adah, sholat yang diulang. Bukan sholat yang saya kerjakan tadi tidak sah, tapi untuk menemani istri saya sholat agar mendapatkan pahala berjamaah. Maka saya wajib sholat dalam keadaan berdiri apabila saya mampu. Itu dikatakan sholat mu'adah. Sholat yang dikerjakan ya dalam keadaan diulang. Atau bi'akasati atau qiyam alaihi bi khabar al-Bukhari. Karena dalam hal ini ya dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman," salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Ya, maka jika engkau tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Maka apabila engkau tidak mampu, maka salat dalam keadaan yaitu sendiri. Ya, posisi bahu ini sebelah kanan. Sendiri baring dalam keadaan bahu ini sebelah kanan, bahu ini di bawah. Ya. Kemudian zada an-Nasa'i, tambahkan riwayat Imam Nasa'i, fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Apabila engkau tidak mampu, maka salat dalam keadaan terlentang. Nanti dijelaskan secara terperinci bagaimana ya gambaran salat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Pertama, salat dalam keadaan berdiri. Bagaimana berdiri yang dimaksud? Agar berdiri ini ya memenuhi syarat. Karena berdiri itu ada ketentuannya, bukan hanya sekedar berdiri. Maka di sini ada syarat ketika berdiri. Syaratnya adalah ayya'tamida 'ala qadamai. Hendaknya salat dalam keadaan apa? Kita itu menginjakkan telapak kaki kedua-duanya di atas lantai. Berarti kalau salat itu jengkit, tidak sah kalau dia tidak ada halangan. Ya, atau misalkan bersandar di atas tumit. Ya, bersandar di atas tumit juga tidak sah. Ya, kalau tidak ada halangan. Tapi kalau ada halangan berbeda lagi apa namanya pembahasannya. Tapi kalau dia tidak ada halangan, salat tanpa meletakkan kedua kakinya itu di atas lantai, ya, maka salatnya dianggap tidak memenuhi syarat ketika berdiri. Paham ya? Jelas ya? Itu diantaranya. Wa nasfu faqar ay 'idham dhahrihi la rukbati. Dan hendaknya ya kaki ini ya ketika diletakkan di atas tanah itu atau di atas lantai itu ditekan itu ada tekanan, bukan seperti orang yang ngambang. Ya kan biasa ada orang itu berdirinya itu kan ngambang, kayak badannya itu mau diangkat. Ya, berarti menunjukkan berdirinya itu tidak sempurna. Nah, seperti ini saya contohkan. Posisi berdiri ketika sholat yang masuk kategori syarat sahnya sholat. Kalau misalkan ya seperti ini berdirinya tanpa ada halangan, tanpa ada uzur, maka ini di dalam sholat tidak dinamakan berdiri. Sekarang saya tanya, kalau bahasa kita ini berdiri kan? Kayak gini ini berdiri kan? Jingkit. Apa namanya? Jingkit. Ya. Secara bahasa kita saja tidak memenuhi ya kategori berdiri, tidak dinamakan kategori berdiri jingkit. Nah, kalau begini berdiri lah. Tidak. Betul kan? Nah, bagaimana berdiri? Berdiri itu dengan tekanan. Tanpa tekanan kita tidak bisa berdiri, betul tidak? Harus ada tekanan. Tidak bisa seperti ini atau diangkat. Kayak ada orang mau terbang. Nah, seperti ini. Tidak jingkit, tidak juga ditekan. Sholatnya begini. Jadi sholatnya goyang-goyang begini, kayak balon, ya kan? Nah, yang seperti itu
Kalau tidak memenuhi syarat berdiri, maka apa? Berarti tidak memenuhi rukun sholat. Ya, jadi berdiri itu berdiri dengan sempurna. Kalau berdirinya tidak sempurna, berarti tidak masuk syarat sahnya sholat. Sudah siap? Nah itu antaranya. ولا يضر استناده إلى شيء وإن كان بحيث لو رفع لسقط. Kalau misalnya, nah ini anggap saja tembok, saya berdiri tepatnya di depan tembok, ya misalkan di depan tiang, ya atau sambil nyandar, ya sholatnya bisa sandar seperti ini. Bagaimana? Maka ini masuk kategori berdiri. Ini sah. Sekalipun dikatakan di sini ketika dia itu ruku maka beresiko dia itu jatuh, betul tak? Ini kalau saya ruku ini jatuh tak? Jatuh. Tapi berdirinya saya sah. Kenapa? Yang terpenting apa? Yang terpenting kaki saya itu ya tetap berada tepat secara sempurna di atas lantai. Kalau sholat yang bersandar begini, sholatnya sah, masuk kategori berdiri. Sekalipun resikonya ketika dia itu akan ruku, dia itu terjatuh. Sudah siap? Itu. Diwujud di ismul qiyam. Kenapa? Karena berdiri tadi yang nyandar itu ya masuk kategori dinamakan berdiri. Lakin yukrahu kaqiyami ala dhahri qadamai. Akan tetapi hukumnya makruh. Seperti apa? Berdiri ala dhahri qadamai, apabila dia itu ya salat dalam keadaan nyandar semacam ini, kemudian kakinya diangkat. Kaki diangkat semacam ini, hukumnya makruh, tapi masuk kategori berdiri. Ya, hukumnya makruh. Wa inna ma lam yujis nasiruhu min as-sujud li'annahu yunafi wad'ul qadamain al-ma'mur bihi fi. Kenapa hukumnya makruh? Karena akan mengakibatkan pandangan itu tidak ke arah sunnah. Ini kalau sholat nyandar. Kalau sholat nyandar ini otomatis pandangan itu tidak akan mengarah ke tempat sujud. Walaupun begini, ya tidak akan. Berbeda kalau misalnya kita tidak bersandar. Kalau kita tidak bersandar, maka akan memudahkan pandangan itu ke tempat sujud. Okay. Walau uqtifa munhariyan bihaythu sara ila aqal ruku' aqrab aw ma'ilan bi ahadin janbayhi bihaythu la yusamma qa'iman lam yasih. Ya. Maka apabila ya ada orang yang melaksanakan sholat, dia itu dalam keadaan membungkuk, ya sehingga ini sengaja ya, bukan kategori orang yang tidak sengaja. Sholat dalam keadaan membungkukkan dirinya ketika berdiri, bihaitsu shara ila aqallir ruku' aqrab, sehingga hampir saja menyamai ruku tanpa ada dengan kesengajaan, tanpa ada keterbatasan, maka sholatnya tidak sah. Seperti misalkan dia tidak sakit, tidak tua, tidak apa, sholatnya begini, tidak sah. Tapi kalau misalkan dia lansia atau faktor tulang, atau faktor tubuh, atau faktor sakit, memang dia itu bungkuk, maka sholatnya sah, karena ini masuk kategori udzur. Tapi kalau misalkan dibuat-buat, ya muda dan sebagainya, sholatnya seperti ini, sholatnya tidak sah. Ya kenapa? Karena tidak memenuhi syarat berdiri. Karena membungkuk seperti ini, ya dianggap seakan-akan dia itu menyerupai gerakan ruku'. Fa in lam yaqdir 'ala al-qiyam illa munhaniyan aw muttaki'an 'ala syai' waqafa munhaniyan fil ula wa kama qadira fi thaniya ila al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Fa in lam yaqdir 'ala al-qiyam bi anna hikmatu mashaqqa shadida aw dhahira ibaratani ma'nahuma wahid wa hiya allati la tahmilu 'ala. Baik. Wa allati
يذهب الخشوع شديدا نعم بل قال الشرقاوي وكمال كيف شاء ولا يقص الطواف لو مقدر محتملا للمشقة. Orang yang melaksanakan sholat yang tidak dalam keadaan berdiri secara sempurna, ya, dengan orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan berhalangan, apakah dari segi pahala itu sama atau berbeda? Maka dikatakan bahwasanya Imam Syarqawi mengatakan bahwasanya apa? Ya, pahalanya berbeda. Orang yang sholat dalam keadaan berdiri dengan orang yang sholat dalam keadaan duduk sedangkan dia itu udzur, maka dari segi keutamaan dan pahala itu berbeda. Karena sholat dalam keadaan berdiri pahalanya jauh lebih besar daripada sholat dalam keadaan duduk. Istilahnya dari 100% pahala berdiri ketika sholat dikerjakan dalam keadaan duduk maka menjadi 50%. Dikerjakan dalam keadaan sendiri maka 25%. Dikerjakan dalam keadaan terlentang maka sisa 10%. Dikerjakan dalam keadaan menggerakkan isyarat sisa 5%. Tidak dengan isyarat maka dengan perasaan 1%. Tidak bisa dengan perasaan maka udah tidak bisa dapat pahala lagi, artinya cuma bisa dikirim pahala. Ya betul, berarti almarhum. Ya tinggal minta transferan pahala. Nah, jelas ya? Mana kursi kemarin tuh? Pak Teh bisa pinjam lagi enggak? Nah, pertanyaannya, kenapa dari segi pahala itu berkurang? Sholat dalam keadaan berdiri, duduk, sendiri, terlentang, isyarat, kemudian perasaan. Kenapa pahalanya itu berbeda? Karena semakin sholat itu tidak dikerjakan dalam keadaan sebenarnya, maka semakin berkurang kekhusyuannya. Ya. Sholat itu kalau mau dikerjakan dalam keadaan khusyuk adalah dikerjakan dalam keadaan sempurna rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Orang yang mengerjakan sholat tanpa mengerjakan sunnah-sunnah sholat dan merasa bisa khusyuk, itu tidak mungkin. Karena tujuan adanya sunnah-sunnah di dalam sholat itu adalah untuk menaikkan derajat rukun yang ada di dalam sholat. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Ibadah wajib itu laksana apa? Laksana modal. Dan ibadah sunnah itu laksana laba, keuntungan. Orang kalau memiliki modal pasti ingin mendapatkan keuntungan. Ya, tidak mungkin ada orang berharap keuntungan tanpa dengan yang namanya modal. Dia ingin untung tapi tidak punya modal. Ya, kalau bahasa kita itu modal inovasi. Tidak mungkin. Harus ada modal yang dikeluarkan. Ya, tidak mungkin. Modal inilah tujuan agar kita mendapatkan laba. Modal itu adalah merupakan rukun. Sedangkan sunnahnya itu adalah laba atau keuntungan. Agar kita mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat, dikerjakan dua-duanya. Tidak hanya mengerjakan yang rukun saja, tetapi juga mengerjakan yang sunnah. Supaya modal yang kita miliki itu bisa menghasilkan keuntungan. Tapi kalau misalkan kita hanya berharap modal saja tanpa keuntungan, ya khawatir modal itu akan terpakai lama-kelamaan akan habis. Khawatir ketika kita berharap kepada rukun saja di dalam ibadah, ternyata rukunnya itu keliru, salah dan sebagainya, maka ibadahnya itu menjadi tidak sah. Sudah tidak? Maka dari segi pahala, ya, dari segi pahala di sini Imam Syarqawi mengemukakan alasan. Apa alasannya? Kenapa pahala sholat berdiri berbeda dengan sholat orang dalam keadaan duduk? Meskipun yang duduk itu orang yang dalam keadaan berhalangan seperti sakit, jawabannya adalah karena akan berkurang ke
kekhusyuannya. Orang yang sholat dalam keadaan duduk itu tidak akan sama keadaannya dengan orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Ya, terkadang orang yang dalam keadaan duduk itu terasa nikmat sholatnya tanpa harus banyak gerak, betul nggak? Tanpa harus banyak gerak, ya, sehingga sholatnya itu nikmat, tidak capek, berkurang khusyuannya. Tapi orang yang sholat dalam keadaan berdiri, dia harus ruku, dia harus i'tidal, dia harus sujud, semuanya itu dilakukan dalam keadaan sempurna, sehingga di sisi lain dia akan merasakan capek, betul tak? Dia akan merasakan letih. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai atau ganjaran yang lebih banyak. Paham ya? Nah, tentu di sini kita bisa membedakan orang yang dalam keadaan duduk, ya, sholat, dan dia itu sakit, ya, pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Maka jangan ada kecemburuan di antara kita. Kita lihat ada orang sholat dalam keadaan duduk, dia sholat duduk, ya, dia tidak letih. Kita sholat berdiri, ya, tapi pahalanya banyak yang kita dapat, betul tak? Semakin kita itu letih dalam keadaan beribadah, semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar godaan kita dalam ibadah, semakin tinggi derajatnya. Ya, semakin besar rintangan ketika kita itu melaksanakan ibadah, maka akan semakin besar juga pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdal qu'ud huna, ya, baik. Nah, itu syarat berdiri. Kemudian kita akan bahas selanjutnya. Kalau tidak bisa berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Duduk ini diatur, ya. Bukan hanya kita itu langsung duduk melaksanakan sholat, tetapi ada duduk yang masuk kategori, ya, yang duduk itu bisa dilakukan, ya, ketika kita itu berhalangan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Di antaranya adalah al-iftirash. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk apa? Duduk di antara dua sujud. Itu duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud itu adalah duduk pilihan yang paling utama ketika orang berhalangan melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Orang yang melaksanakan sholat di atas kursi, ya, itu tidak sama dengan orang yang melaksanakan sholat yang berhalangan untuk berdiri ketika dia itu memilih duduk iftirash. Bedanya di mana? Orang yang duduk, ya, di atas kursi ini, ya, di antaranya adalah orang yang tidak mampu melaksanakan ruku, melaksanakan sujud, dan ruku dan sujud, dan juga rukun-rukun yang lain. Tapi dia bisa berdiri. Saya kasih contoh, misalkan ada orang mampu berdiri, tapi dia tidak bisa ruku, ya, dia tidak bisa sujud, maka dia memilih duduk di atas kursi. Jelas? Tapi kalau misalkan ada orang bisa berdiri, tapi dia tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud, maka dia memilih duduk iftirash. Kalau misalkan dia itu bisa sujud, maka dia harus sujud. Tidak serta-merta terhalangnya dari satu rukun, kemudian dia tidak melakukan rukun-rukun yang lain. Kalau misalkan terhalang kepada satu rukun dan tidak terhalang kepada rukun-rukun yang lain, maka dia tetap wajib melakukan rukun-rukun yang lain. Bukan berarti tidak bisa berdiri, lantas dia tidak dianjurkan untuk ruku, tidak dianjurkan untuk i'tidal, tidak dianjurkan untuk sujud. Apabila dia mampu, maka dia tetap wajib. Kalau dia tidak mengerjakan ruku, i'tidal, dan sujud padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Paham tidak kira-kira? Sholatnya tidak sah. Nah, duduk iftirash macam ini yang afdal. Apabila seseorang itu terhalang untuk berdiri. Ya, jelas? Baik. Fatarbi' lil khilafi fi afdaliyati hatta 'ala al-iftirash. Fal iqa' masnun. Duduk yang kedua adalah iqa'. Iqa' itu bagaimana? Ya, duduk di atas dua tumit.
Kalau iftirash tadi itu duduk di atas dua telapak kaki. Paham ya? Nah, ini juga sunnah. Ya, ini juga sunnah. Nah, duduk yang semacam ini ya biasanya saya pakai kalau asal muka di Tambung. Nah, duduk semacam ini nih. Nah, mungkin yang di belakang saya pas saya jadi imam dia saya duduk gini. Tidak duduk begini. Ya, kenapa kalau Ustaz beda? Kalau begitu berarti asal muka saya di Tambung. Ya, jadi kaki saya tidak bisa ditekuk. Biasanya seperti ini. Nah, yang semacam ini pilihan. Nah, jadi ketika kita tidak bisa kepada satu gerakan, maka kita akan memilih gerakan yang lain tanpa mengurangi pahala. Yang semacam ini sunnah, yang semacam ini juga sunnah. Ketika saya tidak bisa mengerjakan duduk yang pertama tadi, maka saya juga tidak mau kehilangan pahala sunnah. Saya memilih duduk secara iqa'ah. Padahal duduk bagaimanapun diperbolehkan di dalam sholat apabila seseorang itu berhalangan. Kalau dia berhalangan boleh, dia mau sila boleh, ya boleh. Maaf, dia mau apa bahasanya ini selojoran, ya kan? Boleh sah kalau dia berhalangan. Tapi kalau dia tidak ada halangan sama sekali, maka dia harus memenuhi kriteria duduk di dalam sholat, terutama ketika duduk dalam keadaan tawarruk, yaitu duduk di gerakan sholat yang terakhir, atau istilah kita itu duduk tahiyat akhir. Jelas ya? Tuh. Li'annahu sunnatun fi kulli julusin ta'qibuhu harakah wa huwa an yalsiqa butun asabi' rijlaihi bil ardi wa yadha al-yayni 'ala 'aqibayhi. بخلاف الإيقاع الآخر فمكروه مطلقا وهو أن يجلس على ركبتيه ورقيه ناصبا وركبتيه. Baik. Di antara duduk yang pertama dengan duduk yang kedua seperti ini. Ini duduk pertama, iftirash. Dengan duduk semacam ini iqa'. Bagi orang yang berhalangan sholat dalam keadaan berdiri, mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah sholat dalam keadaan duduk, yaitu duduk iftirash semacam ini. Sholat seperti ini, kan? Sudah? Baik. Kenapa tidak sholat seperti ini? Kenapa tidak begini? Padahal sama-sama sunnah. Jawabannya adalah karena iqa'at, duduk semacam ini berpotensi memudahkan untuk bergerak. Ya, ini lebih kepada bergerak. Jadi keseimbangan itu kurang. Makanya dalam mazhab Syafi'i memilih ketika sholat dalam keadaan duduk terhalangnya seseorang itu berdiri, maka dia itu harus dalam keadaan iftirash macam ini. Paham ya? Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau misalkan duduk semacam ini, hukumnya bagaimana? Tetap sah. Sholatnya tetap sah, tidak batal. Ya, kecuali ada hal-hal yang membatalkan sholat. Jelas ya? Tapi kalau misalkan duduk di kursi, bagaimana? Duduk di kursi itu adalah bagi orang yang barangkali terhalang untuk ruku dan i'tidal, namun tidak terhalang untuk berdiri. Kalau misalkan dia itu bisa berdiri, tetap wajib berdiri. Tidak boleh dia berdiri seperti ini. Ya, tetap dia wajib berdiri sampai kapan? Minimal ya ketika dia itu membaca suratul Fatihah. Selesai Fatihah, kalau barangkali dia sudah tidak mampu, maka dia boleh duduk. Bergeraknya tidak membatalkan sholat, karena gerakannya itu masuk kategori udhur yang tidak bisa dia pertahankan, karena akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan dia itu harus menerima resiko. Maka dia diperbolehkan dulu. Tapi kalau misalkan dia itu mampu, tetap dia harus berdiri. Nah, namun ketika ruku boleh dia itu dengan isyarat. Jelas tidak? Wa raka'al musalli qa'idan walau naflan muhadiyan jabhatuhu ma qadama rukbatayhi wa hadha aqalluhu. Kemudian ketika orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, ketika
ketika dia itu akan ruku, maka bagaimana? Muhadhiyan jabhatahu. Itu buka di gerakan sholat yang nomor 3. Ya, rukun sholat yang nomor 3. Buka di situ. Apabila orang yang sholat dalam keadaan duduk ingin melaksanakan ruku, bagaimana? Maka muhadhiyan jabhatahu ma qadama rukbatai wa hadha aqalluhu. Hendaknya dia itu mengarahkan dahi, ya, kemana? Tepat di depan kedua lutut. Jadi kalau misalkan dia sholat dalam keadaan duduk, anggap saja saya ini duduk, ya, sholat duduk. Maka ketika ruku bagaimana? Tidak bisa kalau dia ruku itu dengan kepala saja isyaratnya. Allah. Ya, tidak bisa. Maka dia harus, ya, menggerakkan dahinya itu, ya, tepat berada di depan kedua tumit seperti itu. Seperti itu. Ya, kalau seperti ini tidak sejajar dengan tumit. Tapi ketika dia membungkukkan seperti ini, maka mensejajarkan dahinya itu ke tumit. Dan ini memenuhi syarat ruku bagi orang yang sholat dalam keadaan dulu. Dan itu pun apabila dia mampu. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, barangkali sendi-sendinya ini sakit, karena barangkali ada patah, ada urat, ada saraf yang tidak bisa gerak, maka boleh dia dengan isyarat, boleh. Ya, misalkan dia tidak mampu untuk menggerakkan badannya, boleh dia seperti ini. Ini kembali lagi kepada isyarat. Ya, jelas. Tapi kalau dia mampu, maka dia wajib, ya, mensejajarkan dahinya ke depan arah lutut seperti ini. Allahu Akbar. Nah, jelas ya? Nah, itu. Wal afdal an yuhadhiya mahalla sujudihi wa huma ala wizari ruku'il qa'im taqriban. Itu paling sedikitnya seperti itu. Tapi sempurnanya bagaimana? Wal afdal, kata penulis, sempurnanya bagaimana? Yaitu bisa menambah, gerakannya itu ditambah ketika ruku. Bagaimana? Yaitu dahinya disejajarkan ke tempat sujud seperti itu. Kalau dia mampu, ya, kalau dia mampu seperti itu, ya. Atau misalkan dia sholat dalam keadaan duduk di lantai seperti ini, ya. Allahu Akbar. Ini minimal. Maksimalnya bagaimana? Allahu Akbar. Nah, itu. Di mana tempat sujud? Tempat sujud kan ini disejajarkan dengan dahi semacam ini. Walaupun ini agak terangkat, karena memang agar memaksimalkan gerakan ruku. Nah, ini mohon maaf, terkadang ada orang, ya, yang barangkali belum faham bagaimana memaksimalkan gerakan di dalam sholat. Ingat, ya, ketika gerakan ini maksimal, maka itu akan melahirkan kekhusyuan di dalam sholat. Ya, ketika gerakan ini maksimal, maka akan melahirkan kekhusyuan di dalam sholat. Sholat itu akan bertambah khusyuk apabila gerakan itu maksimal, sempurna. Tapi kalau gerakan itu tidak sempurna, maka tidak akan mencapai kepada kekhusyuan di dalam sholat. Makanya kita melihat para sahabat itu, mereka itu mampu untuk tidak merasakan rasa sakit, ya, ketika mereka hadirkan itu di dalam sholat. Seperti Sayyidina Uthman bin Affan, ya kan, ketika beliau itu dipanah, maka mencabut panahnya itu beliau minta kepada sahabat agar mencabut ketika melaksanakan sholat. Ya, ada juga sahabat yang lain, ya, lupa saya. Ketika kakinya itu terjatuh, dia itu terkilir, maka diperintahkan oleh dokter untuk diamputasi. Ya, maka dokter tabib tadi menyarankan agar beliau itu menggunakan khamar, arak, untuk mengurangi rasa sakit. Beliau tidak mau. Kata beliau bilang, saya tidak bisa menggunakan sesuatu yang haram untuk menghilangkan bagaimana nikmatnya cobaan yang diberikan oleh Allah. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau melaksanakan sholat sambil kakinya itu diamputasi. Ya, beliau melaksanakan sholat sambil kakinya itu diamputasi. Nah, orang yang
maksimal di dalam sholat itu akan mendapatkan kekhusyuan. Tapi kalau kita tidak maksimal di dalam sholat, maka tidak akan mendapatkan kekhusyuan. Ya, ini sudah terbukti. Ya, tidak ada orang itu tidak maksimal di dalam sholat tapi dia bisa khusyuk, tidak ada. Justru orang yang maksimal di dalam gerakan sholat, maka dia akan mendapatkan kekhusyuan. Nilai kekhusyuan itu yang utama. Dan kekhusyuan itu tidak akan didapatkan kecuali ya dengan menyempurnakan gerakan sholat. Masa mungkin gak kita lihat orang sholat Allahu Akbar, khusyuk dia sholat nih? Ya, khusyuk sholat itu seperti itu. Bapak dulu saya. Bapak dulu saya. Waktu mau diri tablet merupakan waktu kangkang itu kaki kita dicari. Ya, kalau misalkan seperti itu ya, sholatnya tetap sah. Hanya saja kalau ada gerakan yang membuat orang lain terganggu dengan gerakan kita, maka kita dosa. Sholatnya sah. Tapi kalau gerakan kita mengganggu kekhusyuan orang, itu yang akan mengakibatkan sholat kita itu justru mendapat dosa. Tapi sholatnya tetap sah. Kewajiban kita kepada Allah terhadap sholat itu gugur. Tapi di samping itu kita tetap berdosa karena gerakan sholat kita itu mengganggu orang. Seperti orang yang puasa bukanya dengan es kicau punya orang lain. Nah, puasanya sah tapi dapat dosa. Yes. Ustaz, Sudah? kalau kita sholat terus pada saat sujud tuh dialasin kepala di tempat sujud dialasin, misalnya dengan batu atau dengan sesuatu, atau bagi orang-orang tua, ibu-ibu biasanya ada rehal sedikit begitu dia sujudnya di atas rehal begitu Pak. Apakah dianggap sah Pak? Baik. Sujud di atas sesuatu yang kita letakkan sengaja atau tidak sengaja itu tetap sah. Bisa sah, bisa tidak. Sah apabila yang kita pakai untuk sujud itu tidak bergerak seiring bergeraknya kita di dalam sholat. Tapi kalau misalkan dia itu ikut bergerak ketika kita bergerak di dalam sholat, maka sujudnya tidak sah. Seperti wanita yang sujud di atas mukena. Ya, ibu-ibu yang sujud di atas mukena. Sujud di atas mukena tidak sah. Paham tak? Jadi mukena tidak boleh dijadikan alas untuk sujud. Tidak sah. Kenapa? Karena begitu ibu berdiri, maka mukena itu akan ikut bergerak. Tapi kalau misalkan kita jadikan tisu, sapu tangan, syal, sejadah kecil, alas untuk sujud, sah. Tapi kalau ketika bangkit dari sujud itu kita tarik, maka tidak sah. Paham? Kalau kita biarkan sah. Jelas? Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kajian pada maghrib ini, maka berakhir najib saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu-ibu dalam webinar. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.